Selamat datang di channel Vito Fresh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Kita hanya fokus ngomongin produk dan bisnis. Tapi kita ini lupa teman-teman semua ya, lupa nggak mengamati Nah, yang ini nih jangan dulu di post, ya. coach. Jadi kita ini lupa nggak mengamati. Amati apa sih teman-teman semua? Tidak mengamati respon lawan bicara nih. Pada saat Anda ngomongin produk, kira-kira gimana? Wah, tertarik? Wah, tertarik banget atau justru tidak tertarik? Nah, ini sebenarnya banyak banget orang-orang yang nggak mau tahu alias masa bodoh. Sehingga tahunya pada saat udah saya presentasi, Ibu gimana Bu? Lain kali. Selesai, lain kali atau enggak dulu Mbak atau enggak dulu Bu dan sebagainya. Jadi kita wajib pas ngomongin jelasin produk ataupun bisnis amati lawan bicara kita. Nah, setelah amati lawan bicara kita tahu nih kayaknya dia pas ngomongin bisnis nggak cocok nih. Tapi pas ngomongin produknya kok kayaknya dia masuk. Berarti cukup untuk ngomongin produk aja lagi untuk follow up-nya. Jangan ngomongin bisnis dulu. Tapi kalau orang ini kok serius dengerin produknya, serius dengerin sistemnya atau bisnisnya, maka setelah Anda masuk di mengamati, mulai yang berikutnya, yaitu apa? Mendengarkan. Jadi kita setelah selesai mengamati, kita bertanya kepada lawan bicara kita. Gimana Bu, produknya Bu? Ini produknya udah keren, ini minyak terapi, ya kan, yang plus ada minyak anginnya. Ini bisa dipakai semua usia dari balita wah sampai ke manula misalkan. Bisa dipakai juga untuk cowok dan cewek. Jadi ini all gender. Wah, seperti itu ya. Jadi ini produknya bagus banget dan cocok banget nih untuk menghadapi musim pancaroba. Nanti dia akan cerita, Mbak, saya tuh sebenarnya agak ragu sama minyak angin. Kenapa? Saya pernah alergi lah, apalah dan sebagainya. Nah, ketahuan kan? Keberatan dia tadi pas ngomongin produk tadi, ternyata dia punya masalah. Mungkin memang nggak cocok atau pernah punya trauma pakai minyak angin. Pakai minyak angin itu malah bikin badan itu nggak enak. Kenapa? Karena aromanya yang dia nggak suka, misalkan. Nah, kayak gitu. Itu kalau ngomongin soal produk. Kalau ngomongin soal bisnis, mungkin dia akan cerita, Mbak, saya itu agak takut di main MLM. Kenapa? Saya trauma nyetok barang banyak banget, produknya nggak kepake. Nah, kita dengerin tuh, oh ya gitu Bu, kenapa Bu kok bisa nggak kepake? Emang Ibu nggak cocok sama produknya? Yes, langsung hantam di kenapa kok produknya sampai nggak kepake. Yes. Karena logikanya bisnis MLM itu harus kita sebagai pemakai produk dulu. Lalu dia nanya, sebenarnya kepake sih Bu, Mbak atau Pak, tapi barangnya kebanyakan, saya nyetok terus. Waduh, MLM yang seperti itu udah nggak zaman Bu. Kalau Bitopres ini, ibu itu nyetok kalau emang ibu butuh aja. Kalau ibu nggak butuh, ya nggak usah nyetok, Bu. Secukupnya aja. Apalagi mas stok kita nggak nyampe sejuta, Bu. Cuma 725.000. Masa? Iya. Nah, jadi ada nih. Oh, selesai. Jadi orang-orang tuh langsung bisa, oh kayak gini ya. Kita itu jarang mendengarkan teman-teman semua. Kadang-kadang kita ini egois. Kita hanya mikirin diri sendiri. Kita itu nggak pernah ya mau apa ya, hanya cuman kayaknya ya yang penting saya jelasin deh. Aduh jangan deh. Nah, tapi mendengarkan ini penting sekali karena ini bisa membuat Anda itu apa ya, deket, bonding banget gitu loh. Jadi Anda tuh deket banget sehingga kayak teman curhat, bahkan nggak kenal sekalipun karena pembicaranya asik bisa berujung closing. Dan yang terakhir, wah ini dia ya. Yang terakhir itu apa teman-teman semua di sini? Untungkan. Wah, ini yang paling menarik. Biasanya siapakah dalam dalam proses jual beli? Ada ya penjual, ada pembeli. Siapa yang diuntungkan? Jawabannya adalah pasti langsung kelihatan. Penjual. Yang untung itu selalu penjual. Kenapa? Belanjanya sekian, jual sekian. Kita sebagai penjual tahu untungnya di situ. Sebagai seorang pembeli sekalipun, pembeli juga tahu Anda jualan pasti nyari untung. Bener nggak teman-teman semua? Pasti bener banget dong. Nah pertanyaannya adalah, bisa nggak seorang pembeli itu diuntungkan? Asik. Ya, oke ya, saya kembali ke kamera dulu. Jadi seorang pembeli itu diuntungkan. Wah ini langsung orang-orang berpikir nih,
Coach Yudi, gimana ya caranya pembeli tapi untung? Kalau penjual itu udah pasti untung teman-teman semua. Iyalah, contoh kita belanja Rp5.000 satu botol, dijualnya Rp10.000, untung Rp5.000. Kalau dijual satu box, misalkan jualannya di Rp85.000. Kecuali kalau teman-teman lagi promo di acara, di pengajian, kadang-kadang dikasih diskon Rp150.000 atau Rp75.000 satu box misalkan, kayak gitu kan. Itu kan kelihatan untungnya teman-teman semua. Tapi gimana caranya kita memberikan untung kepada siapa? Pembeli kita. Satu, bicara untung pasti bicara nominal angka. Kalau saya menghadapi klien, saya akan bilang seperti ini. Saya lihat nih respon orang ini, oh dia suka dengan produknya. Apalagi udah kena banyak kita tester di 2 tetes, 3 tetes, terserah teman-teman semua. Dia udah menghirup, dia udah ngerasain, enak, dia antusias tuh untuk tanya produk. Saya akan selalu bilang dengan teman-teman semua, Bu, beruntung sekali Bu, Ibu kenal minyak pijit plus minyak angin harganya cuma 10.000-an. Ibu pijit udah nggak lengket karena biasanya kalau bicara soal pijit memijat, minyak pijit itu licin Bu pasti Bu, tapi punya masalah lengket. Ibu beli ini nggak kena masalah lengket lagi. Untung, dia beruntung karena pijit nggak lengket teman-teman semua. Yang keduanya lagi adalah, wah, ibu nggak perlu lagi bingung. Biasanya kalau mau pijit supaya masuk anginnya hilang sekalian, syarafnya dipijit, relax, terus anginnya bisa keluar dengan minyak angin. Biasanya hand body atau body lotion dikasih minyak kayu putih dan lain-lain. Oke, sekarang ibu nggak usah ribet begitu Bu. Ibu bisa pijit dimanapun, bisa pijit di mobil, bisa pijit di kereta api, bisa pijit dimanapun, nggak perlu nyari hand body dan minyak angin, karena ini udah jadi satu. Diuntungkan juga orangnya, karena apa? Diuntungkan secara kemudahannya. Ya, lalu berikutnya lagi apa diuntungkan lagi, Bu? Kalau beli satu Bu, ini Rp10.000 Bu. Karena biasanya kalau Ibu beli ke perusahaan itu harus satu box Bu, alias satu paket besar. Nah, Ibu kalau mau coba dulu sebelum Ibu beli yang besar, Ibu bisa coba Bu dengan satu botol cuma Rp10.000. Rp10.000 aja, yes. Namun kalau Ibu mau lebih hemat, nih lebih hemat, ini kan diuntungkan, lebih hemat. Ibu beli satu box Bu. Berapa satu boxnya? 80.000 aja. Nah, seperti itu teman-teman semua ya. Jadi orang tuh langsung mikir, oh satu botol 10.000, dia kan nggak mau resiko nih. Kalau beli langsung ke perusahaan harus satu paket besar. Tapi kalau mau nyobain dulu, cobain dulu aja Bu. Ibu bisa nyobain, kalau saya dulu harus beli satu paket langsung Bu, karena nggak ada yang nawarin saya. Beruntung loh Bu, Ibu ketemu saya, Ibu bisa ngerasain eceran Bu. Berapa? 10.000 aja. Nah, tapi pada saat dia nyobain, kita ngomong lagi. Cuma kalau Ibu beli satu, Bu, Ibu cocok kan cocok. Suami kira-kira cocok nggak, Bu? Cocok juga. Suami saya ini orangnya orang lapangan nih, seneng mancing. Masuk angin jelas nih. Atau mungkin pekerjaannya driver nih. Wah, driver ini udah angin banget nih. Driver ojol ini angin itu udah kayak harus bersahabat nih. Terus gimana nih? Kayaknya kalau satu botol kurang, Bu. Kalau Ibu mau lebih hemat, satu box Bu 80.000. Oh gitu ya? Lebih hemat 20.000? Yes, satunya cuma Rp8.000. Namun kalau Ibu nanti udah cocok beli satu box, ingat kalimat saya, kalau Ibu sudah cocok beli satu box Bu, next kalau beli lagi jangan sebok Bu. Kenapa? Belinya langsung satu paket Bu, 3 box. Kenapa kok 3 box Mbak atau Bu atau Pak? Karena 3 box ini Ibu hematnya bukan 20.000, tapi hematnya 150.000. Alias satu botolnya cuma Rp5.000. Sontak si Ibu tadi akan tanya, kenapa nggak sekarang aja Mbak saya beli sepaket daripada satu box? Iya, kalau Ibu mau nggak apa-apa Bu, boleh Bu. Langsung saya berikan atau saya buatkan member gratis. Ingat, member Duta Homia itu gratis. Kebanyakan orang gagal closing di dunia MLM, khususnya Duta Homia, karena Anda ngomongnya adalah join kita 150.000. Jadi orang menganggapnya adalah kita ini bayar untuk jadi member 150.000. Padahal 150.000 itu adalah untuk belanja produk. Terus gimana? Membernya gimana? Membernya mah gratis. Saya yakin di sini mungkin kalau leader mah udah jago ya, udah pada pinter ya. Tapi buat orang-orang yang biasa yang belum pernah tahu ilmu seperti ini atau nggak pernah join bisnis seperti ini, kadang masih kita modalnya 150.000. Aduh itu salah banget teman-teman. Salah banget.
Kalau modal artinya ada uang yang Anda keluarkan hilang. Iyalah, modal gerobak nih Anda bikin. Anda modal apa lagi sewa ruko kan hilang kalau udah selesai setahunnya teman-teman semua. Tapi kalau modalnya adalah belanja untuk diri Anda sendiri, kita konsumen duluan, itu akan nikmat sekali. Cobain deh ya. Jadi pada saat teman-teman itu membuat presentasi, selalu kedepankan untungkan para pembeli Anda. Contohnya, beruntung Bu, Alhamdulillah ya, saya ngisi acara di pengajian hari ini, saya lihat, mohon maaf, ini ada 1, 2, ada 4 ya, jamaah pengajian ini yang, mohon maaf, walaupun dengan kondisi sedikit batuk, hidung udah mulai mampet, kepala pusing, tapi masih ada di pengajian ini. Beruntung Bu, saya datang menyiapkan apa yang Ibu cari. Bu, cobain Bu yang lagi pilek Bu. Oh iya ya, plong ya Bu, cobain Bu yang lagi pusing Bu. Oleskan di bagian sini. Wah enak ya Bu, cobain Bu yang kakinya tadi kayaknya pas dengerin ustadznya ceramah mulai nggak nyaman kakinya Bu. Coba Bu dibalur kakinya Bu. Enak ya. Nah, teman-teman semua beruntung hari ini kebetulan saya kok ada di sini, itu membantu teman-teman supaya bisa lebih fokus di pengajian. Terus, artinya apa? Untungkan posisi lawan bicara kita. Nah, semoga nanti Anda bisa punya trik-trik lain. Kalau saya selalu seperti itu. Jadi orang yang ketemu saya, atau pada saat saya jualan sebuah produk apapun, saya selalu ngomong dengan teman-teman semua bahwanya saya hadir itu untuk membantu Anda. Bantu apa? Nguntungin Anda. Contoh kecil, kalau kita lagi pusing, tiba-tiba ketemu obat, untung nggak? Beruntung ketemu obat ini. Kita lagi kram, lagi pegel, ketemu orang yang jualan ini, beruntung nggak orang yang beli? Yes. Bukan cuman penjualnya yang untung, tapi si pembelinya juga untung. Oke, kan? Kita langsung untungkan. Nah, setelah kita itu mampu membuat orang itu merasa diuntungkan, disinilah godaan terbesarnya. Banyak orang yang ngomong, ih sebenarnya kayaknya orang tuh suka semua ya. Tadi katanya bagus produknya, katanya murah, tapi kok nggak beli? Nah, jadi sebenarnya adalah teman-teman semua, sebetulnya pada saat Anda itu sudah menjelaskan produk dan sebagainya, bahkan sampai ke jamu tadi, artinya disinilah baru muncul teman-teman semua, tadat, minat. Jadi kalau ada orang itu ibaratnya suka, aromanya suka, gimana harganya murah, murah, gimana rasanya hangat, hangat, nah enak Bu, enak. Nah ini baru ngomongin minat ya, ketertarikan, tetapi dia belum bergerak. Nah, biasanya yang bicara baru minat doang itu biasanya belum melakukan pembelian, ya. Artinya masih, nanti deh sampai rumah cerita anak dulu, nanti deh sampai rumah cerita suami dulu, nanti deh sampai rumah bla 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 bla. Pokoknya intinya, tapi dia udah suka duluan nih. Bagus nggak kok jadi bagus. Tapi kalau bisa teman-teman semua, kalau bisa ya, kalau minat ini udah closing belum? Sebenarnya minat juga udah closing karena banyak orang yang nyobain produk walaupun satu botol ya karena minat teman-teman semua. Tetapi kalau didasarin dengan niat, nah ini dia nih. Ini bisa membuat closing teman-teman semua jadi lebih gede. Ya, apa sih bedanya minat sama niat? Kalau minat itu baru suka atau ketertarikan, kalau niat itu keputusan dan komitmen. Ya, sudah ada tekad buat melakukan, ada arah, ada tujuan, dan biasanya mulai langkah kecil. Kalau yang diminat tadi itu baru seneng aja. Biasanya adalah orang yang minat dengan produknya karena murah, karena enak, karena wangi, bisa jadi nyobain satu botol. Itu baru orang-orang yang minat teman-teman semua. Ya dah. Tapi kalau orang itu belinya udah di atas satu botol, 5 botol, satu kardus, atau satu box misalkan, satu paket, bahkan satu mastok, itu udah niat. Nah, gimana Coach Yudi cara membuat orang itu dari minat menjadi niat? Ini yang paling penting, dari minat. Jadi kalau minat udah closing tipis ya. Kalau niat itu closingnya udah tebel alias gede nih. Jadi biasanya kita ini hanya concern pada saat ketemu orang. Jadi pada saat kita ketemu member atau ketemu calon member ya. Saya akan masuk ke kamera dulu. Jadi apa yang membedakan minat dan niat? Ketemu orang itu suka, wanginya dapet ya, wanginya dapet, hangatnya pas, dia seneng, itu baru di diri dia. Supaya punya niat adalah kita harus lebih ngomongin lebih dalam. Contohnya
pada saat jual produk, teman-teman sentuh masalah keluarga nggak? Bu, anak berapa? Iya, 2 nih. Kelas berapa? Ini. Oh, ini Bu. Kalau di sekolahan Bu, pas ada nyamuk banyak, Ibu nggak usah pakai lotion nyamuk. Biasanya anak kecil ya, anak kecil itu kulitnya masih sensitif. Kalau dikasih lotion ada yang cocok, ada yang enggak. Bu, coba Bu, anak sekolah kasihnya ini Bu. Selain dia ini bisa juga pengganti anti nyamuk atau lotion nyamuk, dia juga bagus nih buat kesehatan, jadi nggak mudah masuk angin. Pada saat ini anak ini olahraga dan sebagainya pun juga bisa mengurangi tingkat cedera resiko berolahraga. Widih, ngomongin anak. Lalu ngomongin suami. Suami kerja di mana Bu? Wah, di luar ruangan atau di dalam ruangan? Kalau di luar ruangan, musuhnya angin panas karena angin yang masuk. Tapi kalau di dalam ruangan yang ber-AC, musuhnya angin dingin. Bu, ini juga cocok Bu. Kalau buat suami, biasanya sering agak dadanya sesak ya karena kena angin dan sebagainya. Rajin Bu, balur pitopres Bu. Jadi pada saat kita itu nyentuh perasaannya, nyentuh orang-orang yang dia lindungi, biasanya niatnya akan tebel. Belinya nggak cuma sebotol, bisa 5 botol, bisa nyobain 1 box, bahkan 1 paket. Ini bicara soal niat. Artinya niat membeli itu adalah karena dia itu butuh, bukan cuma untuk dia, tapi orang-orang yang dia cintai. Ini penting teman-teman semua. Kadang kita cuma asik sama orang yang di depan kita doang. Ya kan, kita nggak nyentuh ke keluarga, nyentuh anak, nyentuh suami. Bu, orang tua masih ada atau tinggal bareng serumah? Tinggal serumah. Saya ini anak ragil, anak yang paling kecil. Jadi urusan saya nungguin orang tua, emak saya. Wah, kalau emak ini cocok nih pakai ini Bu. Karena biasanya kalau emak-emak itu atau ibu-ibu ya udah tua ya, nenek-nenek, ibaratnya udah nenek-nenek itu musuhnya pasti Bu, apa sih tulang Bu. Kalau dingin dikit linu. Lalu apa? Otot Bu, ototnya udah nggak elastis Bu, sering kaku. Nah ini cocok banget nih. Nah biasanya dengan begitu tingkat closingnya akan sangat tinggi. Jadi libatkan emosional kepada apa? Keluarga terdekatnya ya. Jadi pada saat kita ngomongin soal bisnis juga sama. Tadi kan ngomong produk nih, ngomong bisnis, minat sama niat. Semua orang pengen punya duit? Yes. Semua orang minat punya uang. Semua orang minat untuk ibaratnya beli motor baru? Minat. Semua orang minat punya rumah baru? Minat pasti ya. Tapi yang berniat itu belum tentu. Jadi kalau kita bicara soal bisnis gimana sih? Waduh, Bu. Kalau Ibu udah beli 1 paket, Bu, Ibu itu punya privilege. Apa sih? Jualan ecer dapat hasil eceran atau jual paketan kayak saya, Ibu juga bisa dapat bonus. Bonusnya apa? Bonus pada saat Ibu ngiklanin kayak saya ini dapat bonus iklan itu 25.000 Bu. Jadi setiap Ibu beli 150.000 ke saya, yang pertama kali ini karena saya mengiklankan, saya dapat 25.000 karena saya bintang iklannya Bu. Misalkan seperti itu. Lalu kalau misalkan Bu, saya ini lalu Ibu juga melakukan hal yang sama dengan saya, saat ada orang cocok pengen beli paket sama Ibu, 1 paket ya Bu ya, Ibu dapat 25.000 Bu. Gitu ya? Iya. Nanti kalau Ibu itu punya tim Bu, ada kanan 1, kiri 1. Jadi kita punya grup penjualan Bu. Kalau grup penjualan Ibu itu lancar Bu, jadi di kiri ada pertumbuhan 1 paket, di kanan ada yang belanja 1 paket, Ibu dapat tambahan berapa? 15.000. Ibu lagi tidur di rumah, Ibu lagi sama si kecil, Ibu lagi jalan, bahkan Ibu lagi pengajian sekalipun, Ibu terima 15.000 jika ada pertumbuhan di kanan, pembelanjaan 1 paket, di kiri 1 paket. Itu Ibu nggak usah ngurusin aja udah otomatis Bu. Ibu punya mesin uang di handphone. Wis. Lalu Bu, kalau nanti poinnya Bu, poin pembelanjaannya udah nyampe 50 kiri dan 50 kanan, Ibu dapat tambahan lagi Bu. Berapa? 250.000 ya. Itu nanti Bu maksimalnya Ibu bisa dapat mobil senilai 500 juta. Dia punya niat nih. Tapi kalau Ibu niat Bu, nah itu Ibu mending 1 Bu, harus jadi member 1 paket tadi, Ibu ngerasain dulu, nanti kalau cocok Bu, Ibu tawarkan ke teman-temannya. Nggak ada resiko sama sekali ya Bu ya, bisnis Duta Homia ini tanpa resiko. Kenapa? Karena orang membeli 150.000 itu, membayar 150.000 itu adalah untuk belanja produk bisnisnya gratis. Jadi bisnis ini hukumnya sunnah, dikerjakan dapat bonus, nggak dikerjakan juga tidak apa-apa. Yang wajib adalah Ibu pakai produknya supaya Ibu dan keluarga Ibu sehat, ringan sekali teman-teman semua. Jadi nggak ada beban nih, wah saya rugi berapa 150.000 ikut Duta Homia.
Lah, pakai produknya nggak? Pakai. Ya, aduh, itu nggak rugi, Pak. Itu mah nggak rugi lah kalau produk dipakai. Yang rugi itu adalah Anda beli produk nggak kepake, baru Anda ngomong rugi. Situ. Contoh untuk menyinggung perasaan ya, untuk menguatkan ke orang terdekat supaya bisa closing. Tapi ada lagi nih closing yang bisa membuat dari minat, ini dia ya, dari minat bisa menjadi niat. Dengan cara apa teman-teman semua? Ini materi saktinya. Pikiran manusia mudah tersentuh ketika bahasa yang kita gunakan mampu memanggil pengalaman panca inderanya. Apa sih panca indera itu? Di pertama adalah penglihatan. Berarti inderanya apa ini? Penglihatan visual itu mata, ya. Jadi sesuatu yang bisa dilihat, dibayangkan itu adalah panca inderanya adalah mata alias penglihatan atau visual. Yang kedua adalah pendengaran, auditory. Nih, berarti apa organnya atau mungkin apa namanya indera kita adalah kuping, telinga ya, ini secara alatnya atau secara organnya ya. Jadi ini ada telinga nih. Oh, terus kalau perabaan itu apa sih? Perabaan itu kinestetik, berhubungan dengan kulit. Nah, diwakili misalkan yang sesuatu yang bisa disentuh. Kalau mata atau penglihatan sesuatu yang bisa dilihat. Pendengaran sesuatu yang bisa didengar, berarti telinga. Nah, lalu penciuman nomor 4 ya, ada olfaktori yaitu penciuman. Kalau penciuman berarti mana nih yang dipakai nih, indera yang mana nih? Berarti hidung ya. Nih, ada hidung ini gunanya untuk apa sih? Untuk penciuman. Lalu pengecapan, ini apa sih? Ini menggunakan lidah ya atau mulut. Jadi kalau kita itu mau membuat orang tertarik dengan kita, gunakan 5 panca indera tersebut. Coach Yudi, caranya gimana sih? Oke, kita lanjut ini yang saktinya ya teman-teman semua. Kita belajar bareng-bareng. Kita belajar membuat kalimat yang bisa menyentuh daripada daya ingat atau ditangkap oleh pikiran. Yang pertama adalah soal penglihatan. Jadi kalau misalkan teman-teman itu bicara soal promosi atau presentasi dengan strateginya atau dengan melihat penglihatan atau mau menyentuh penglihatan, maka ya kalimat yang dibuat misalkan seperti ini. Pito Fresh walaupun murah, kemasan mewah. Teman-teman semua, kemasan ini bisa dilihat. Weh. Bu, Pak, ini produk Bu teman-teman semua, walaupun ya nih ya murah harganya, tapi kemasannya mewah. Widih. Tapi 10.000 ya harganya satu botol ya. Yes, satu botol 10.000 murah. Kalau mau murah banget beli 3 box alias satu paket cuman 5.000 rupiah. Orang langsung ya kayaknya oke nih. Dipegang, mewah itu bisa dilihat mah. Selain dilihat, dia bisa megang. Oh iya, plastiknya ada stringnya, udah ada halalnya. Wah, ini botolnya udah oke lah. Ini kemasannya mewah. Ini adalah yang bisa dilihat. Oke. Lalu yang keduanya adalah Pito Fresh boleh kecil botolnya, namun besar manfaatnya. Lalu pasti klien kita akan nanya, emang manfaatnya buat apa aja sih? Asik, Anda langsung bantai itu di situ. Bisa buat kerokan, bisa buat pijit, bisa buat balur, bisa buat apa aja yang Anda tahu, sebutin semuanya. Nih, ini adalah cara memancing orang untuk bisa berpikir dan bisa menangkap apa yang kita inginkan. Tangkap langsung, sikat, beresin teman-teman semua. Nah, oke. Okay? Lalu yang berikutnya lagi, Pito Fresh kemasan ekonomis. Bikin isi dompet nggak teriris atau nggak terkikis ya. Jadi sebenarnya terkikis sebenarnya. Jadi ini saya agak salah ketik nih. Jadi Pito Fresh kemasan ekonomis bikin isi dompet nggak terkikis atau nggak teriris pun juga boleh. Artinya nggak habis teman-teman semua. Jadi dengan nilai 10.000 rupiah ya, dengan nilai cuman 5.000 kalaupun jadi member, itu murah banget. Dan ini boleh pakai bahasa apapun. Anda mau pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Sunda, pakai bahasa Minang, bahasa mana lagi deh. Pokoknya teman-teman semua, kalaupun presentasi dengan orang pakai bahasa, coba deh gunakan penglihatan ini untuk Anda promosi atau untuk Anda berbicara supaya menyentuh lawan bicara Anda. Ini saya kasih contoh nih. Pito Fresh walaupun murah, kemasan mewah. Wis. Yang kedua lagi, ini berarti kita bicara soal kemasan. Jadi kalau ada musuhnya Pito Fresh atau produk-produk MLM yang kemasannya jelek, teman-teman semua udah menang duluan.
atau bahkan dia punya minyak kemasannya jelek, udah pasti berarti Anda pemenangnya. Di sini Pitofresh boleh kecil botolnya namun besar manfaatnya. Jadi kita ini beli manfaat teman-teman semua, bukan beli botol. Asik. Bukan beli isi, tapi kita ini beli manfaat. Itu dapat banget tuh. Langsung di pikiran, iya juga ya, gila juga ini bisa buat apa? Bisa, ini minyak sakti. Nah, di sini adalah Pitofresh. Biasanya kalau ngomongin MLM, apalagi nih, Anda ini pakarnya MLM, biasa main MLM. Aduh, kalau udah join itu ngabisin duit kan awalnya. Tapi kalau jalan, duitnya bertambah terus. Bener nggak? Kalau Pitofresh ini hari ini, Anda join awal aja, nggak nyampe dompet itu terkikis atau teriris ya. Ini terkikis teman-teman semua, ini salah ngetik saya. Ya, di situ. Jadi, ini nggak bikin dompet tipis. Aman-aman aja, sehingga orang langsung berpikir, wah no resiko. Yes. Ini di capture boleh loh ya, buat belajar. Ya, di screenshot boleh. Oke, nah pendengaran. Jadi misalkan nih, gimana caranya Coach Yudi closing dengan cara pendengaran? Nih, kayak tadi Bu Nonida, menyentuh hati. Nih, saya kasih kalimat yang bisa menyentuh hati, yang enak didengar di kuping. Sekali-kali dengerin badanmu yang udah pegel. Itu artinya minta pijit nih. Kebayang nih, badan kan nggak bisa teriak. Tapi kenapa banyak orang yang ngatain, gila nih badanku gak enak banget ya. Nah, sekali-kali dengerin badanmu. Ini, dengerin ini adalah sesuatu yang enak di telinga. Jadi kalau badan udah pegel-pegel, udah nggak enak ya, udah nggak nyaman, itu artinya minta apa? Minta pijit. Kalau pijit berarti pakai apa? Pitofresh. Ini untuk membuat orang yang minat menjadi niat. Lagi, misalkan ini biasanya ini ngomong sama suami atau ngomong sama anak nih. Dibilangin musim hujan itu wajib jaga badan biar nggak mudah masuk angin. Biasanya ngomong sama suami sih, atau sama orang-orang terdekat kita, keluarga, orang tua dan sebagainya. Dibilangin berarti kita ini mengucapkan lalu kena di kuping, di telinga. Dibilangin musim hujan itu wajib jaga badan biar nggak mudah masuk angin. Lalu di sini lagi nih, supaya ngebuat orang itu ibaratnya ini kan jadi akhirnya terjadi komunikasi nih. Iya, aku lupa nih nggak bawa, sorry banget. Iya deh, besok-besok bawa Pitofresh terus biar nggak masuk angin. Nah, tujuannya adalah dari minat menjadi niat tadi, menguatkan terus niat orang itu untuk mau beli, mau pakai dan sebagainya. Banyak orang bilang lebih baik menjaga daripada mengobati. Ini orang-orang bijak selalu mengatakan seperti ini ya. Jadi banyak orang bilang, guys, banyak orang bilang nih. Jadi Mbak Anita Rosetta lah, siapalah, teman-teman lah, itu banyak orang bilang, guys, lebih baik menjaga daripada mengobati. Nah, ini penting sekali pada saat Anda presentasi. Misalkan tadi visual nih, udah nih. Bagaimana nih, Bapak Ibu semua bisa dilihat ya, ini produknya murah tapi kemasannya mewah. Boleh kecil botolnya tapi besar manfaatnya. Ya, banyak orang bilang lebih baik menjaga daripada mengobati. Artinya disambungin. Penglihatannya kena, pendengarannya pun dapat. Jadi teman-teman, Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih.